Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Siang ini, Langit pamit kepada Jingga untuk ke kantor. Sudah hampir 1 minggu Jingga di rumah sakit dan Langit meninggalkan pekerjaannya. Dan kini, Langit memang benar-benar harus menghadiri meeting penting, sehingga dirinya harus meninggalkan Jingga. Hanya sebentar, paling lama 1 jam, oke? Kata Langit membujuk Jingga. Tapi balik nanti bawain kue ya, ucap Jingga menatap Langit dengan mata berbinar. Kue apa? Tanya Langit mengerutkan dahi. Entah mengapa setiap kali Jingga meminta sesuatu membuat perasaan Langit dilema. Bagaimana tidak dilema? Dituruti salah, tidak dituruti akan semakin parah. Pasalnya permintaan yang Jingga inginkan tidaklah main-main. Beberapa waktu lalu, Jingga sampai meminta pada Maxim untuk membawakannya sate Padang, namun harus dengan Maxim yang membakarnya sendiri, lengkap dengan video saat membakar dan membungkus. Sementara Gary juga tak terlewatkan. Baru kemarin Jingga meminta agar Gary membelikannya mie goreng di sebuah penjual gerobak pinggir jalan. Namun, Jingga meminta agar Gary membeli mie terlebih dulu dari supermarket untuk dimasak di gerobak tersebut. Dan kini, Jingga menginginkan sebuah kue. Langit sangat yakin bahwa kue itu bukanlah sembarang kue. Mau nastar, jawab Jingga dengan mata berbinarnya. Untuk sesaat, Langit menghela nafas lega. Ia tersenyum karena istrinya hanya meminta kue nastar. Namun seketika senyum itu menghilang setelah mendengar perkataan Jingga selanjutnya. Tapi Jingga nggak mau yang isi nanas, katanya dengan memanyunkan bibir sebal. Sayang, Langit bingung harus berkata apa karena ia takut akan menyakiti perasaan Jingga. Nastar tanpa nanas, lalu apa? Batin Langit ingin berteriak. Durian kayaknya enak, imbuh Jingga seraya menelan salivanya. Kamu mau buah durian? Tanya Langit sekali lagi, mengulang keinginan Jingga. Ih, bukan, maksud Jingga kue nastar tapi isi durian, kata Jingga meralat ucapannya. Duh, Jingga mau banget, kayaknya enak deh, ngebayanginnya aja udah enak banget. Langit menghela nafasnya dengan kasar. Sudah ia duga sejak awal bahwa ngidam ala istrinya sangatlah ajaib. Sangat tidak mungkin bila Jingga menginginkan sesuatu namun sangat mudah didapatkan. Dan kini dirinya akan mencari kemana kue nastar dengan isi durian. Untung sayang, kalau enggak, gumam Langit dalam hati ingin mengumpat, namun tak tega, karena biar bagaimanapun istrinya sedang mengandung anaknya, darah dagingnya dan penerus usahanya. Baiklah, Mas akan carikan, Mas pergi dulu ya. Cup, Langit mengecup kening Jingga lalu segera pergi. Urusan kue nastar biarkanlah nanti dia lempar kepada Maxim, pikirnya. Yang penting kini dirinya segera menemui klien itu karena sudah cukup lama menunggu. Setelah sampai di kantor, Langit segera memberitahu Maxim agar segera mencarikan kue tersebut sebelum meeting selesai. Tentu saja Maxim sangat terkejut dan tidak terima. Yang bener aja dong, Lang, protes Maxim ketika Langit hendak masuk ke dalam ruang meeting. Kepalaku sudah pusing, Max. Jangan ganggu dulu. Lebih baik sekarang kamu cepat carikan, 1 jam dari sekarang, kata Langit lalu bergegas memasuki ruangan. Temen gak ada akhlak kamu, Lang. Kamu yang enak, kami yang sesat, umpatnya begitu marah dan kesal. Astaga, kenapa ada manusia seperti mereka? Gumamnya dalam hati. Hampir 2 jam sudah Langit pergi meninggalkan Jingga. Entah apa yang dilakukan oleh lelaki itu di luar sana, padahal tadi izin hanya 1 jam, hingga membuat Jingga begitu merasa jenuh menunggu kedatangan Langit.
Mungkin bukan langit yang dia tunggu, melainkan buah tangan yang akan dibawakan langit untuknya. Ceklek! Wajah Jingga begitu terlihat berbinar ketika mendengar suara pintu yang dibuka. Ia segera mengalihkan perhatiannya dan menatap siapa yang datang. Seketika senyumnya menghilang ketika bukanlah langit yang datang, melainkan seorang wanita cantik dengan pakaian minim serta sepatu heels yang cukup tinggi, berjalan melenggak-lenggok menuju ke arahnya. "Halo Jingga," sapanya ketika sudah sampai di samping berangkar Jingga. "Ada apa? Apakah kita saling mengenal?" tanya Jingga acuh. Apakah kita harus mengenal dulu?" katanya balik bertanya. "Tidak perlu, lebih baik Anda segera pergi karena Anda sepertinya salah memasuki ruangan," cetus Jingga menatap tak suka pada wanita itu. "Kau mengusirku?" tanyanya dengan mimik wajah yang dibuat sesedih mungkin. "Padahal aku ingin berbaik hati menemani kamu loh, biar kamu gak kesepian." "Aku tidak butuh teman," jawab Jingga dengan cepat. "Apalagi modelan seperti kamu." Hahaha, wanita itu tergelak mendengar ucapan Jingga. "Wajar saja langit meninggalkanmu sendirian di sini, karena ternyata sifat kamu seburuk ini, sangat jauh berbeda dengan kakakmu, Biru." Dek, Jingga langsung membulatkan matanya dengan sempurna dan menatap sosok wanita yang kini tersenyum menyeringai menatapnya. Aku kasihan sama kamu, adik manis. Kenapa kamu mau dijadikan seorang pengganti?" tanya wanita itu lagi, dan kini ia semakin mendekatkan diri dengan Jingga. "Asal kamu tahu Jingga, posisi Biru tidak akan pernah bisa tergantikan karena aku saksi perjalanan kisah mereka." "Bukan urusan kamu, lebih baik sekarang kamu pergi," usir Jingga berusaha untuk menahan emosinya. "Jingga, apa kamu tahu di mana suami kamu sekarang?" tanya wanita itu lagi, hingga membuat nafas Jingga terlihat naik turun. "Dia sedang bersama Biru," bisiknya di telinga Jingga. Jingga segera menggelengkan kepalanya. Ia tidak akan mudah percaya dengan jelmaan siluman babi seperti wanita itu. Sekuat tenaga, Jingga mendorong wanita itu agar menjauh darinya. "Apakah Tante dulu menyukai Mas Langit? Cinta tak sampai kah? Makanya Tante nggak terima kalau Mas Langit menikah denganku. Dan memangnya kenapa kalau aku jadi wanita pengganti? Tante nggak pernah dengar ada istilah naik atau turun ranjang ya? Aku rasa tidak masalah bila Mas Langit pernah memiliki hubungan dengan Kak Biru. Kak Biru hanya masa lalu, dan aku yang akan jadi masa depan Mas Langit," ucap Jingga dengan penuh penekanan. "Apa kamu yakin suami kamu sudah melupakan kakak kamu?" tanya wanita itu lagi dengan senyum semirik. "Aku percaya sama suamiku daripada siluman seperti tante," cibir Jingga mendengus hingga membuat wanita itu hampir naik pitam. "Baiklah bila kamu percaya sama suami kamu, tapi yang harus kamu ingat bahwa nama Biru dan posisi Biru di hati langit tidak akan pernah terganti meskipun kamu adiknya sekalipun. Iya, saranku lebih baik kamu hubungi suami kamu sebelum dia terlalu lengket dengan Biru baru yang bergelar dokter," ucap wanita itu seraya memperlihatkan suatu foto kepada Jingga. "Aku yakin kamu bukanlah gadis kecil yang bodoh, jadi kamu tahu bahwa ini real, bukan editan." Setelah mengatakan hal itu, dia pun segera pergi meninggalkan ruangan Jingga. Jingga hanya terdiam mencerna kembali ucapan Sisil yang datang beberapa saat yang lalu. Sejak kepergian Sisil hingga kini waktu berjalan hampir 1 jam lamanya. Langit belum juga kembali dari kantor, dan foto yang memperlihatkan kedekatan Langit dengan Dr. Zara membuat pikiran Jingga semakin kacau.
Enggak, Jingga, kamu nggak boleh percaya sama dia. Kamu harus percaya sama Mas Langit. Iya, kamu harus percaya sama suami kamu. Gumam Jingga berusaha menenangkan dirinya sendiri. Hingga sore hari, langit baru saja datang dengan membawa sebuah bingkisan. Raut wajah Jingga kini semakin terlihat pucat, bahkan ia seperti tidak memiliki semangat ketika langit datang. "Sayang, aku bawa kue yang kamu mau," ucap langit dengan wajah berbinar, seraya membuka sebuah toples kecil yang berisi kue nastar. "Jingga mau pulang," gumam Jingga begitu lirih, tidak ada senyum sama sekali di wajahnya. Bahkan Jingga begitu enggan menatap suaminya. "Hah? Pulang?" Langit yang begitu terkejut mendengar suara istrinya seketika langsung menangkup wajah Jingga. "Kamu kenapa?" "Jingga nggak betah di sini. Jingga mau pulang," jawab Jingga dan kini ia terisak. "Baiklah, Mas coba bicara dengan dokter dulu ya," ujar langit membuat Jingga segera menganggukkan kepalanya. Bila di rumah, Jingga berpikir akan begitu mudah mengalihkan perhatian dari pikirannya yang semakin berlalang buana. Jingga sedang berusaha untuk tidak mengingat isi foto tadi, namun hati kecilnya menolak untuk tidak mempercayainya. Hatinya begitu sakit dan dadanya begitu sesak kala mengingat bahwa langit membohonginya. Setelah konsultasi dengan dokter, akhirnya Jingga diperbolehkan untuk pulang. Hanya saja Jingga masih tidak boleh terlalu banyak aktivitas karena kandungannya masih begitu lemah.